kami dari kelompok 2 Manajemen Operasional. Di sini kami akan membahas materi mengenai strategi manajemen operasional. Di dalam kelompok ini terdapat 5 anggota. Yang pertama ada Mitra Sugestianita, yang kedua ada saya sendiri, Fania Nur Hasanah, kemudian yang ketiga ada Windy Permadi Rahmat, yang keempat ada Mida Septa Lestari, kemudian yang kelima ada Dina Nur Oktavia. Kami berasal dari kelas manajemen A 2019. Baik, langsung saja kita mulai terhadap materi yang akan kita bahas mengenai strategi manajemen operasional. Pengertian dari strategi manajemen operasional adalah fungsi operasional yang menentukan arah dalam pengambilan keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Kemudian, strategi operasional menciptakan pengambilan sebuah keputusan operasional secara konsisten bentuknya. Di dalam hal ini, adapun beberapa ahli berpendapat bahwa strategi operasional itu banyak halnya. Yang pertama ada ahli dari Skinner. Skinner berpendapat bahwa strategi operasional adalah filosofi yang memiliki ketertarikan dengan alat dalam mencapai sebuah tujuan. Adapun ahli lain yang bernama Hill berpendapat bahwa strategi adalah sebuah cara yang memfokuskan pada suatu hal yang berkaitan dengan aktivitas manufaktur. Dan adapun Anderson et al., dia mengatakan strategi operasional adalah visi jangka panjang yang terdiri dari misi itu sendiri. Karakteristik umum dari strategi bisnis. Yang pertama, biasanya berjangka sangat panjang, kurang lebih 5-10 tahun. Yang kedua, bersifat spesifik dalam hal yang abstrak tetapi tidak spesifik dalam rincian konkret. Jadi ada ruang gerak-gerik sehari-hari di dalam kerangka strategi umum. Yang ketiga, strategi merupakan perasaan umum atau barangkali budaya di seluruh organisasi. Strategi ini dapat digunakan di mana saja. Keempat, biasanya berfokus pada beberapa bidang spesifik dan bukan pada kelompok besar, bidang-bidang lain, dan keputusan sebelumnya dengan bidang-bidang tersebut dianggap tunduk pada bidang-bidang kritis ini. Kelima, keputusan yang diambil oleh perusahaan sepanjang waktu akan memperlihatkan suatu pola konsisten yang mengukuhkan pandangan strategi. Dan ada juga merumuskan strategi bisnis. Jadi merumuskan strategi bisnis yaitu proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu yang pertama mengidentifikasi lingkungan, yang kedua melakukan analisis lingkungan, yang ketiga merumuskan faktor-faktor lingkungan, yang keempat menentukan tujuan dan target, dan yang kelima memilih strategi yang paling sesuai. 3 segmen siklus hidup mengarahkan strategi. Yang pertama ada pengenalan dan penggunaan dini, yang kedua penerimaan dan pertumbuhan pasar, dan yang ketiga pematangan dengan penjenuhan pasar. Sesudah penjenuhan pasar, permintaan mungkin tetap tinggi dan menurun. Adapun kategori strategi bisnis ada 6, yaitu yang ke-1 arus konstan keluaran terbaru, yang kedua bersaing sepanjang siklus hidup dengan pemenang, yang ketiga melayani kekompleksan, yang keempat pembuatan berdasarkan pesanan untuk suatu harga, yang kelima variasi modular dengan harga murah, dan yang keenam harga murah untuk keluaran mata. Arus konstan keluaran terbaru. Strategi ini didasarkan pada inovasi dini atau fase pengenalan dalam siklus hidup. Strateginya adalah untuk terus-menerus memperkenalkan produk atau jasa baru yang menawarkan kinerja unggul berkat keahlian teknologi perusahaan. Yang kedua, bersaing sepanjang siklus hidup dengan pemenang. Strategi ini serupa dengan strategi inovasi, tetapi perusahaan tetap dengan produk atau jasa bersangkutan sepanjang siklus hidupnya. Yang ketiga, melayani kekompleksan. Strategi ini menawarkan pelayanan untuk sistem yang kompleks dan sering menurut pesanan yang dihasilkan dalam volume rendah per unit.
Yang keempat, pembuatan berdasarkan pesanan untuk suatu harga. Perusahaan menggunakan strategi ini akan menyesuaikan tawaran mereka berdasarkan spesifikasi pelanggan. Yang kelima, variasi modular dengan harga murah. Strategi ini menawarkan variasi yang terbatas dengan harga yang relatif rendah dengan merangkai modul-modul standar berlainan yang diproduksi massa menjadi kombinasi yang ditetapkan oleh pelanggan. Yang keenam, harga murah untuk keluaran matang. Strategi margin unit rendah, volume tinggi untuk produk atau jasa pada tahap matang atau tak berubah dalam siklus hidup. Fokus operasi. Di bagian sebelumnya kita membicarakan strategi bisnis dan cara-cara menggolongkan banyak strategi yang ada. Sekarang kita melihat secara lebih dalam pada tujuan dasar strategi. Tujuan dari setiap strategi adalah menegakkan dan mempertahankan kekuatan unik atau fokus untuk perusahaan yang membawa pada keberhasilan. Operasi terfokus dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses strategi yang dijelaskan di atas. Seandainya ditetapkan bahwa dua atau lebih yang berbeda dilayani oleh fasilitas yang sama, maka ini merupakan pertanda adanya kebutuhan untuk memiliki fasilitas terfokus yang terpisah atau sebuah pabrik dalam pabrik. Secara umum, satu fasilitas hanya dapat menunjang satu misi operasi. Beberapa jenis dari dimensi terfokus perlu dipertimbangkan. Dimensi ini meliputi 1. Fokus produk, 2. Jenis proses yang meliputi proyek, kelompok, lini, atau terus-menerus, ketiga teknologi, keempat volume penjualan, kelima make to order, dan keenam produk dan produk yang mapan. Beberapa cara kehilangan fokus dapat terjadi. 1. Keluaran terbaru. Ketidakmampuan untuk mengendalikan bermacam keahlian yang diperlukan dari tiap lini menyebabkan organisasi kehilangan fokus. Kedua, atribut baru. Manajemen menambahkan sebuah corak baru pada keluaran yang bertentangan dengan fokus yang sudah ada. Atau pasar meminta sebuah corak baru yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Ketiga, tugas baru. Manajemen mungkin menambahkan tugas baru pada operasi, seperti mengurangi biaya, menaikkan kualitas, atau meningkatkan keamanan produk. Persyaratan seperti ini mungkin muncul karena ada peraturan undang-undang baru, perjanjian kontrak, serikat pekerja, atau alasan lain. Akan tetapi, permintaan akan mengkompromikan fokus perusahaan yang sudah ada dan mungkin menjadikannya untuk tidak kompetitif di dalam pasar. Merumuskan strategi operasi. Menurut Berwick dan Hayes dari Harvard, strategi operasi adalah dapat menyokong strategi bisnis melalui salah satu dari peran utama. Perbedaan di antara peranan seperti dijabarkan di bawah terutama adalah keproaktifan operasi di dalam keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Operasi sebagai sesuatu yang buruk tetap diperlakukan. Fungsi operasi sebagai keharusan yang patut disayangkan. Yang B, operasi berdasarkan diet pemeliharaan. Perusahaan melihat keharusan untuk membuat operasi tetap kompetitif dengan bagian industri selebihnya. Sumber daya dialokasikan agar tidak ketinggalan dari pesaing. Yang C, operasi bersama dengan fungsi-fungsi lain. Yang D, operasi sebagai senjata kompetitif. Pada tingkat tertinggi ini, operasi telah menjadi senjata kompetitif untuk perusahaan. Sekian presentasi seputar materi tentang strategi manajemen operasional dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.